Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentang pembahasan akuntansi biaya tentang metode harga pokok pesanan. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan beri komen. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang akuntansi, silakan beri komen di sana ya, teman-teman. Kali ini kita membahas metode harga pokok pesanan di dalam akuntansi biaya. Pokok bahasan kita ada konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan, mapan informasi harga pokok pesanan, kartu pesanan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Metode harga pokok pesanan. Bahasan sekarang kita lanjutkan dengan konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan itu hanya bisa dipakai oleh perusahaan yang menggunakan berproduksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpul untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Berarti di sini gini, biaya yang dikeluarkan hanya khusus untuk pesanan. Setelah pesanan itu selesai dan biaya telah dikeluarkan semua, baru dibagi dengan unit yang dihasilkan untuk pesanan tersebut. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Pertama adalah proses pengolahan produk menjadi secara terputus-putus. Jika pesanan selesai, dikerjakan proses produksi dihentikan. Dimulai lagi dengan pesanan berikut. Maksudnya di sini proses produksi di dalam perusahaan itu hanya terputus-putus ya, terhenti-henti lah sifatnya. Apabila ada pesanan, baru ada produksi. Apabila produksi tidak ada, perusahaan tidak berproduksi. Dan ada lagi pesanan baru diproduksi. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Jadi yang kedua itu adalah bahwa produksi itu spesifik sifatnya, sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan kita. Produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Produk diproduksi hanya berdasarkan pesanan, bukan untuk memenuhi gudang atau persediaan gudang. Tukang ojek misalnya, online biasanya, tukang sepatu biasanya, tukang jahit sepatu, dia sesuai dengan yang diminta oleh si punya sepatu. Tukang cukur, dia akan beroperasional apabila diminta oleh si pencukurnya. Dan penerbangan pribadi, taksi, dosen, dan konstruksi. Karakteristik metode harga pokok pesanan itu karakteristik harga pokoknya. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Berarti secara individu selalu harus dihitung nilai produksinya secara individu ya. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk terjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biasanya dikelompokkan dengan biaya produksi langsung dan biaya non-produksi langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sedangkan biaya produksi tidak langsung biaya overhead pabrik. Keempat, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan. Maksudnya di sini, biaya produksi yang dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik, semua biaya produksi bahan baku, tenaga kerja itu berdasarkan sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik itu dibebankan berdasarkan tarif, karena biaya overhead pabrik itu sangat susah untuk ditentukan dan jumlahnya. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi, sedangkan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan pesanan tersebut dan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan bersangkutan. Harga pokoknya itu baru dihitung per unit apabila produksinya pesanannya sudah selesai. Okay. Sekarang manfaat informasi harga pokok pesanan.
Manfaat informasi harga pokok pesanan menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Berarti menentukan harga jual ya, sehingga si pemesan tahu berapa harga jualnya. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau menolak pesanan. Ini manfaatnya bisa mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Biasanya dalam pengambilan keputusan, memantau realisasi biaya. Ya, harga pokok pesanan bisa memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi tiap pesanan. Kita bisa menghitung lebih mudah menghitung harga laba yang kita peroleh setiap pesanan. Yang kedua, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca, dan mudah juga kita untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses karena sering jumlahnya tidak terlalu besar. Ini menentukan harga pokok, formula ditentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Udah, taksir bisa ditaksir, taksiran harga jual dibebankan ke pemesan. Menaksir biaya produksi dengan unsur biaya sebagai berikut: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Mempertimbangkan penerimaan atau menolak pesanan. Ini jumlah pesanan yang dihitung dengan unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, nanti biaya non operasionalnya, produksinya ada biaya administrasi dan biaya pemasaran. Inilah taksiran harga pokok pemasaran. Kita memantau biaya perhitungan, ini adalah komposisinya bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja sesungguhnya, dan overhead pabrik. Dapat menghitung rugi laba per unit, ini tiap pesanan kita bisa harga jual yang dibebankan pemesan, nanti total laba bruto kita berapa, bisa di ini. Hubungan pengumpulan biaya dan pengukuran biaya dan pembebanan biaya. Pengumpulan biaya mencatat biaya dan pengukuran biaya, klasifikasi biaya, dan pembebanan biaya dan pembebanan ke objek biaya. Pembelian bahan baku, ya, itu baru mencatat pembelian. Mengukur biaya, klasifikasi dia adalah bahan baku. Gaji dan tenaga kerja, dia masuk klasifikasi tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja bagian finishing. Biaya gaji mandor, biaya depresiasi, bahan basis pabrik, dan BBB itu masuk overhead pabrik. Nanti dia masuk ke objek produk 1 dan produk 2. Dia masuk produk 1 dan produk 2. Baik bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ya. Rekening kontrol dengan rekening pembantu. Akuntansi biaya digunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya produksi. Biasanya kita punya rekening yang banyak ya, yang kecil-kecil, karena untuk merinci biaya produksi. Rekening pembantu subsidiary account itu dikontrol ketelitian dengan menggunakan rekening kontrol account di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, yang sedang rekening pembantu bersumber dari dokumen sumber ya. Ini hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Dokumen di jurnal, buku besar, dan rekening kontrol. Nanti dari dokumen, buku pembantu, biasa kita dokumen itu kita catat ke jurnal dan kita catat ke buku pembantu, bentuk rekening pembantu. Nanti dibandingkan buku besarnya dengan buku pembantunya. Itulah namanya. Berarti cara mencatatnya itu pertama ke jurnal, yang kedua kita juga mencatat langsung ke buku bantu. Dari jurnal nanti diposting ke buku besar, nanti setelah buku besar digabung dibandingkan dengan buku bantu. Misalnya kayak piutang masuk di jurnal piutang pada penjualan. Nanti kita akan nulis ke buku bantu kartu piutang per debitur. Prosedur berkenaan dengan bahan baku. Kartu pesanan bahan baku dan tenaga kerja BOP. Kartu harga pokok job order costing. Kartu bahan berharga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu dan digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan produk.
Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan bersangkutan. Nah, inilah kartu biaya pesanan. Dia ada nanti job order costing, ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan BOP. Nanti kartu biaya itu biasanya ada berdasarkan pesanan dan berisikan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok produksi diawali dengan catatan biaya bahan baku, dilanjutkan mencatat biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, barang jadi, ditransfer ke bagian gudang. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dan pendekatan pool costing menentukan harga produksi. Ini contoh PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pesanan. Biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi adalah pool costing. Biaya overhead biaya November 2029 PT menjadi pesanan untuk mencetak undang sebesar 150.000 lembar dari PT Remedy. Harga yang dibebankan pemesan adalah 3.000 per lembar. Dengan bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 100.000 per lembar. Pesanan dari Remedy diberi nama nomor 101 dan pesanan PT Oki diberi nomor 102. Ini kita jurnal pembelian bahan baku dalam penolong. Pada tanggal 3 November perusahaan membeli bahan baku, kertas, jenis X, jenis Y, tinta jenis A, B, tinta A. Bahan penolongnya adalah P12 kilo, PQ. Jumlah total adalah Rp5.940.000. Terdiri dari bahan baku 5.475.000 dan bahan penolong adalah 475. Makanya kita jurnal persediaan bahan baku hutang dagang, persediaan bahan penolong kepada hutang dagang. Pemakaian bahan baku penolong produksi. Bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101 dan 102. Untuk 101 adalah 1.350.000 dan untuk 02 adalah 6 baku pesanan 2 adalah 4.125.000. Berarti jumlah bahan baku yang dipakai adalah 5.475.000. Kita jurnal. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong bagi berikut adalah bahan penolong 300.000. Masukkan data tersebut ke dalam kartu produk pesanan bersangkutan. Jurnalnya adalah 5 juta persediaan baku barang dalam proses dan jurnal kedua adalah BOP sesungguhnya dan persediaan dalam penolong. Nah, pencatatan biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan 101 adalah bekerjakan 225 jam. Upah langsung pesanan 102 dikerjakan 1.250 jam dengan tarif 4.000. Yang 101 adalah 900, 102 adalah 5 juta. Upah tidak langsungnya adalah 3 juta, berarti jumlah upah adalah 8.900. Gaji bagian administrasi umum dan gaji bagian administrasi pemasaran. Totalnya biaya tenaga kerja itu adalah 20.400. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung melalui 2 tahap sebagai berikut. Pencatatan biaya tenaga kerja untuk terutang oleh perusahaan dan pencatatan divisi tenaga kerja, pencatatan pembayaran gaji. Ada 3 tahapan pencatatan. Pencatatan tenaga kerja dalam perusahaan yang terhutang dalam perusahaan. Kedua, pencatatan divisi pembayaran alokasikan ke masing-masing produksi. Ketiga adalah pembayaran gaji. Pertama, dibayar pencatatan bagi tenaga kerja yang terhutang adalah dicatat gaji pada upah, hutang, gaji, dan upah. Totalnya 20.400. Pada saat pencatatan pendistribusian akan dicatat barang dalam proses tenaga kerja langsung adalah 5.900. Biaya OP sesungguhnya ada 3 juta. Nanti ada biaya administrasi 4 juta, biaya pemasaran juga. Jadi
20 juta gaji dan upah 20.400.000. Nanti pada saat dibayar pembayaran gaji adalah gaji dan upah pada kas. Pencatatan BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150 dari tenaga kerja langsung. Karena tenaga kerja langsungnya tadi untuk pesanan 1021 ada 150 dikali 900 dapat 1.350.000, sedangkan pesanan 102 itu ada 5 juta dikali 150 berarti 7.500.000 dari 8 juta. Berarti BOP barang dalam proses BOP ada 8.850.000 dan BOP yang dibebankan. Nanti di jurnal ini BOP sesungguhnya yang dikeluarkan dibebankan ke sesungguhnya BOP pabrik yang sesungguhnya. Nanti BOP yang dibebankan dan sesungguhnya jurnal 1, jurnal 2, kita jurnal ke-10 dapat selisih selisih BOP sesungguhnya dan yang dibebankan ada 150. Nanti APP barang yang produk jadi adalah dihitung bahan baku ada 1.500.000, 1.350.000, biaya tenaga kerja 900 dan BOP-nya adalah 1.350.000 untuk pesanan 101. Persediaan barang jadi 3.600.000. Ini jurnalnya. Nah, pencatatan harga pokok produksi dalam proses pesanan 102 sebelum selesai dikerjakan jurnal mencatat barang dalam proses tadi bahan baku, bahan tenaga langsung dan BOP-nya 4.125.000, biaya tenaga kerja 5 juta adalah 5 juta dan BOP-nya ada 7.500.000. Maka barang dalam proses 16.625.000. Ini barang dalam proses karena belum selesai dikerjakan. Nah, pencatatan harga pokok produksi yang dijual. Harga pokok penjualan persediaan barang jadi ada 3.600.000. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan tentang job order costing di dalam akuntansi biaya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat berguna bagi teman untuk materi mata kuliah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan beri komen. Tunggu sesi berikutnya tentang pembahasan akuntansi biaya. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.